Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryadi AMD. Saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Sekarang saya akan membahas mengenai agenda 4 habituasi dengan Coach Dr. Andes Gunawan MM. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2, Kelompok 3, Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022. Nah, sekarang saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran secara asinkronus saya yang saya dapat hari ini. Bagaimana kelanjutan cerita yang saya buat hari ini? Mari kita lihat videonya berikut ini. Ya baiklah, teman-teman semua, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai apa saja yang saya dapatkan pada pembelajaran asinkronus hari ini mengenai penyusunan rancangan aktualisasi. Jadi pada pembelajaran asinkronus saya pada hari ini, saya disuruh dari Coach Dr. Andes Gunawan MM untuk membuat dan menetapkan kegiatan dan tahapan kegiatan rancangan aktualisasi. Dan kegiatan dan tahapan tersebut sudah saya susun dari pagi tadi hingga jam 6 tadi, ini baru selesai. Jadi banyak suatu proses-proses yang kami lalui sebagai peserta latsar, sebagai perjuangan kami untuk lulus ini. Jadi pertama tadi saya sudah melakukan penyusunan terhadap apa saja kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan yang akan kami lakukan untuk memecahkan tentang isu yang kami angkat. Yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa saya mengangkat core isu atau isu utama, yaitu kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat. Lalu saya menemukan juga gagasan pemecahan isu atau gagasan pemecahan isu utama tersebut, yaitu penggunaan media informasi YouTube sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, tadi sudah saya laksanakan tahapan-tahapannya. Terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor. Itu yang saya lakukan untuk kegiatan pertama. Dengan tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan konsultasi, kemudian menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada saat aktualisasi, lalu meminta petunjuk dan saran kepada mentor tentang apa saja nanti kegiatan yang akan dilaksanakan, membuat hasil kesimpulan kepada mentor, kemudian meminta persetujuan mentor. Itu untuk kegiatan yang pertama beserta tahapannya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat akun resmi YouTube Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Tahapan kegiatannya yaitu pertama kita harus membuat email terlebih dahulu sebelum kita mengajukan ke proses selanjutnya. Lalu kemudian menetapkan nama akun resmi Satuan Polisi Pamong Praja. Sekarang pemberian informasi kepada masyarakat belum optimal, maka saya ingin berinovasi untuk menciptakan sebuah nama resmi untuk akun Satuan Polisi Pamong Praja, akun YouTube. Kemudian yang ketiga, meminta persetujuan dari mentor terhadap nama akun resmi Satuan Polisi Pamong Praja. Lalu selanjutnya tahapan ketiga yaitu membuat video tentang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, video ini nanti akan kami sesuaikan, misalnya kami mendapat surat perintah tugas di lapangan, misalnya pada saat pelaksanaan patroli wilayah, baik itu pagi hari atau malam hari. Kemudian misalnya kami mendapat surat perintah untuk melakukan pengamanan pada
acara-acara penting, melakukan pengamanan pejabat-pejabat VIP, bupati, wakil bupati, ataupun ketua DPRD Kabupaten Belitung misalnya. Kemudian nanti masih banyak lagi, nanti kita akan menayangkan di YouTube ini terhadap kegiatan apa saja yang akan saya buat konten menarik di YouTube. Kemudian yang keempat, selain yaitu saya akan berinovasi untuk membuat video edukatif kepada masyarakat. Jadi tidak hanya video yang berupa misalnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut, tidak, tapi kita juga bersifat edukatif, yaitu misalnya mendidik misalnya tentang aduan, bagaimana prosedur aduan untuk melapor ke Satpol PP misalnya, kemudian tentang peraturan perda-perda misalnya. Nah, nanti kita buat videonya semenarik mungkin, baru nanti bisa di-share ke masyarakat agar masyarakat bisa tahu, oh misalnya perda tentang pengawasan minuman beralkohol ini, perda penyelenggaraan reklame ini misalnya, dan juga pelaksanaan perda ketertiban umum seperti ini misalnya. Jadi masyarakat menjadi tahu. Jadi kita membuat inisiatif untuk membuat video interaktif. Kemudian yang keempat, tahapan keempat, melaksanakan sosialisasi. Ya, melaksanakan sosialisasi ini yaitu kita membagikan link YouTube baik itu kepada anggota Satuan Polisi Pamung Praja maupun kepada masyarakat lain agar bisa mereka mengetahui atau menonton ya. Oh, ini misalnya aktivitas Pol PP. Oh, ini misalnya informasi-informasi penting terhadap di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Kemudian lalu kami meminta masukan juga dari masyarakat dan Pol PP, misalnya apa misalnya konten yang perlu kami buat agar bisa mendidik dan mereka pun tahu misalnya tentang untuk kemajuan Pol PP. Kemudian yang kelima, kami untuk kegiatan kelima membuat pelaksanaan laporan. Jadi membuat laporan pelaksanaan ini terhadap apa yang kami buat tadi bisa dipertanggungjawabkan dengan kami membuat laporan terhadap kegiatan kami selama pelaksanaan Latsar CPNS 2022 ini di masa habituasi nanti di tempat kerja. Jadi kami selain melaksanakan pembelajaran asinkronus yang juga terhadap peserta Latsar, nanti kami akan melaksanakan habituasi di tempat kerja, dan disinilah kami akan menunjukkan suatu keahlian kami profesional dalam melaksanakan pemecahan isu apa saja yang akan kami berikan solusi untuk pemecahan masalahnya. Saya kira itu pembahasan mengenai pembelajaran asinkronus, atau apa yang saya dapat hari ini mempelajari pelajaran secara asinkronus pada tanggal 7 September 2022. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Praja Wibawa.